Apa yang kamu lakukan di sini? Beritahu saya. Rubab. Halo. Aku akan datang. Oke. Apa ini? Balasan atas suratmu. Tanggapan terhadap suratku? Tak pernah kirim surat. Apakah kamu mengatakan? Aku mengatakan apa yang kamu dengar, Rubab. Aku tidak pernah menulis surat apapun kepadamu. Itulah mengapa tolong tinggalkan aku sendiri sekarang. Aku bertunangan sekarang dan aku juga akan menikahi Zoya. Hari ini aku mengabaikan surat ini. Tapi setelah ini jika kamu mengirim sesuatu kepadaku seperti ini, aku akan langsung membawanya ke ibumu. Kau mendengarku? इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेनू रोग इश्क दा मुड़ ओसे वल जाना है। चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, राजड़ा साजड़ा बेलिया। Menyolok. 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 Menyolok.
Rabab, buka matamu. Apa yang terjadi? Menyolo. Menyolo. Bangunlah, kumohon. Menyolo. Menyolo. Asyar. Asyar, cepat keluarkan mobil, kita harus pergi ke rumah sakit. Kenapa, apa yang terjadi? Rabab memakan pil beracun itu. Apa? Apa yang kamu lihat sekarang, cepatlah. Ya oke. Kemarilah duduk. Apa yang mungkin terjadi itu? Berdoa saja kepada Allah, semoga baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, maka aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku pikir aku memberinya semua kebahagiaan dalam hidup dan ini. Apa yang tersisa dalam hidupnya yang harus dia lakukan? Lakukan tindakan ini sekarang. Semuanya akan baik-baik saja, doakan saja dia. Dia sangat baik hati, dia akan membuat semuanya baik-baik saja. Apakah kamu sudah puas sekarang? Kamu menginginkan ini kan? Fari, Aku apa saudara? Karena jatuh cinta padamu dia adalah melawan kematian hari ini. Tapi kamu belum siap menerimanya. Kamu terus mengabaikan cintanya dan melabelinya kekanak-kanakan juga. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan ini sekarang. Aku berharap Rabab akan memiliki jatuh cinta pada batu, bukan padamu. Batu itu juga akan mencair. Tapi kamu sangat egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu jatuh cinta, kamu bertunangan. Kamu bahkan tidak memikirkannya sekalipun. Apa yang akan terjadi padanya? Siapa yang telah bermimpi menghabiskan hidupnya bersamamu? Ulang tahunmu, hari pertamamu di perguruan tinggi, hari pertamamu di pekerjaanmu, dia selalu membicarakanmu, saudaraku. Warna favoritmu, makanan favoritmu. Rabab tidak tahu apa lagi yang harus dibicarakan selain kamu. Dan kamu tahu kenapa dia menanyakan semua ini. Jadi kamu tidak akan punya masalah setelah menikah. Saudara Rabab selalu membayangkan kalian berdua menjadi satu. Tapi tahukah kamu sangat tidak beruntung. Karena sekarang dalam hidupmu, tidak akan pernah ada orang seperti Rabab. Seseorang yang sangat mencintai hal ini. Dan jika dia selamat dan kamu menerimanya, aku tidak akan membiarkan dia memasuki hidupmu dengan cara apapun. Karena kamu tidak peduli dengan cinta. Satu hal lagi saudara, jika kamu harus melakukan semua ini untuk Rabab, kenapa kamu menulis surat itu? Jawab aku sekarang, mengapa kamu menulis surat itu untuk Rabab? aku tidak menulis surat apapun. Kamu berbohong. Aku tidak berbohong, oke. Aku benar. Aku belum menulis surat apapun padanya. Menikahinya. Membalas cinta dengan cinta. Kenapa aku dipaksa? Ketika aku tidak mencintainya, bagaimana aku bisa menikahinya? Bagaimana aku bisa membalas cintanya? Aku mengakui bahwa apapun yang terjadi itu tidak adil. Saya sangat sedih tentang hal itu. Tapi itu bukan salahku. Kesalahan sebenarnya ada pada setiap orang yang memberinya harapan itu. Dia bisa menikah denganku. Itu termasuk kamu juga. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Saudaraku, apakah kamu benar-benar mengatakan kebenaran? Kamu tidak menulis surat itu? Ya, aku tidak menulis surat apapun padanya. Ada lagi.
Kamu melihat. Teruskan. Saudari, tolong selamatkan adiknya ya. Dia mendengarkan apa yang kamu katakan. Dia menganggapmu penting jika kamu mengatakannya. Dia akan kembali dari gerbang kematian. Tolong selamatkan dia. Dokternya ada di sini. Dokter, bagaimana keadaan putri saya sekarang? Syukurlah dia sekarang aman. Dia kembali dari gerbang neraka. Kamu harus merawatnya dengan baik. Terima kasih Allah. Kamu sangat senang dengan pertunangan itu. Kamu tidak datang ke kantor. Tidak sebenarnya. Ada masalah di rumah. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Aku akan meneleponmu kembali sebentar lagi. Oke. Bet Asyar. Seharusnya memikirkan ibumu sekali. Yang hidup hanya untukmu. Yang mengambil setiap nafas untukmu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan aku lakukan? Kenapa kamu menyelamatkanku? Seharusnya membiarkanku mati. Apa yang kamu katakan? Apakah otakmu dalam kondisi yang benar? Pada awalnya baik hati dan otakku tidak berfungsi. Tapi sekarang sudah. Tahukah kamu ibu? Kamu sangat pemberani. Kamu menghabiskan seluruh hidupmu tanpa ayah. Menghabiskannya dengan keberanian. Karena kamu membawaku bersamamu. Kamu menghabiskan hidupmu dengan harapan padaku. Kanan. Apa ku perbuat saat kau pergi? Tidak ada apa-apa. Hidup tidak berakhir hanya karena itu. Seseorang tidak ada di sana. Terkadang itu berakhir. Karena setiap orang mempunyai tujuan hidup. Itu adalah definisi hidupmu. Dan kemudian kehidupan itu berakhir. Kamu beritahu aku, jika aku meninggal hari ini dan tidak ada lagi di sini, apakah ada tujuan hidupmu? Kamu masih memutuskan untuk meninggalkan ibumu, bahkan setelah mengetahui itu. Ya, karena tujuan hidupku adalah orang lain. Apa yang kamu katakan? Kamu memiliki seluruh kehidupan di depanmu. Kamu punya banyak pilihan untuk dirimu sendiri. Haruskah kita pergi? Rabab, aku akan pergi bayar tagihan rumah sakit, oke? Tidak. Aku sudah mengurusnya. Mama, tolong kembalikan uangnya ya. Aku tidak butuh bantuan apapun. Baiklah kalau begitu. Aku dan ibu sedang menunggu di bawah. Aku akan membawa mobilnya, kamu bisa datang.
Kamu bisa pergi. Kami akan datang dengan taksi. Dengan taksi. Tapi dia tidak enak badan, bagaimana caranya? Jangan khawatir tentang dia. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengatur taksi dan kita bisa pulang bersama. Apa ini? Ini adalah jawaban suratmu. Jawaban suratku. Aku tidak pernah menulis surat apapun kepadamu. Apakah kamu mengatakan? Aku mengatakan apa yang kamu dengar, Rabab. Aku tidak pernah menulis surat apapun kepadamu. Itulah mengapa tolong tinggalkan aku sendiri sekarang. Aku bertunangan sekarang dan aku juga akan menikahi Zoya. Hari ini aku mengabaikan surat ini. Tapi setelah ini jika kamu mengirim sesuatu kepadaku seperti ini, aku akan langsung membawanya ke ibumu. Kau mendengarku? यार दिला तेरी समझ न आवे Zehra. Aku baru tahu itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia lebih baik. Bisakah aku bertemu dengannya? Tolong, jangan bilang tidak. Menyolok. Tidak apa-apa anakku. Jangan pernah kehilangan harapan, oke? Jangan pernah kecewa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkan semua yang diinginkannya. Dan yang paling penting, sebagai seorang muslim kita harus memahami hal itu dengan baik ya. Apapun yang terjadi pada kita dari Tuhan, itu akan menjadi lebih baik. Dan kita harus berdoa untuk itu juga. Apapun yang terjadi harus menjadi kepentingan terbaik kita. Kanan. Allah sangat baik hati, oke. Dia tidak ingin membuat orang-orangnya stres. Itulah sebabnya, untuk melindungi Anda dari masalah atau kerugian yang lebih besar, dia cenderung
memberikan kerugian kecil. Seseorang harus bersyukur kepada Allah setiap saat. Dia melindungi manusia dari setiap rasa sakit. Sekarang anak saya tidak akan kecewakan. Anak, apapun yang ada di hatimu, beritahu saya. Beritahu ibumu. Apakah kamu sudah melihat wajah Zehra? Sepertinya seperti, dialah yang baru saja melawan kematian, bukan kamu. Dan hatiku hancur berkeping-keping ketika aku mendengarnya. Mulai sekarang, jika Anda ingin melakukan ini, bunuh aku dulu dan dia oke. Karena tanpamu hidup kami tak ada tujuan. Tahukah kamu, apa yang biasa aku lakukan ketika kamu menangis saat kecil? Aku biasa membuat wajah konyol dan kemudian kamu akan tertawa. Lihat aku. Ayo lihat aku. Anak saya, teruslah tersenyum seperti ini. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिन वक्त मिला खसारे दा। मैं सस्सी चोल सतान सही, दिल हार गई सावार गई। Ibu dan Faris salah paham bahwa kita bisa menikah. Tapi aku mengatakan ini padamu dengan jelas. Itu tidak akan pernah terjadi. Tuan Teh. Bagaimana kabar Rabab? Kenapa kamu peduli? Jika dia mati atau hidup? Aku tidak sebegitu tidak berperasaannya sekarang. Kapan aku mengatakan itu? Kamu terus membuktikannya sendiri. Apa yang telah aku lakukan sekarang? Tidak ada apa-apa. Jadi kamu akan membawaku ke sana besok sehingga aku bisa bertemu dengannya. Mengapa?
Karena jika aku tidak pergi ke sana untuk menemuinya, maka orang-orang akan mengatakan bahwa dia tahu tentang itu, dia masih tidak pergi menemuinya. Aku bisa mendengar apa yang akan dikatakan orang jika kamu tidak pergi. Tapi aku tak sanggup menahan rasa sakitnya yang harus dilalui putriku jika kamu pergi. Oleh karena itu lebih baik kamu tidak pergi. यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेनू रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है Apakah Anda butuh sesuatu? Ibu, aku baik-baik saja. Bolehkah aku tidur denganmu? Sebenarnya, aku tidak bisa tidur sendirian di kamarku. Aku akan terus memikirkanmu. Jangan khawatir tentang aku. Kamu tidur di kamarmu. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Tetapi, saya baik-baik saja. Tolong. Aku ingin sendiri. Selamat malam. यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेनू रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई।
Asyar. Kesalahan apa yang telah aku buat bahwa kamu mengabaikanku? Kamu bahkan tidak mengangkat teleponku. Zoya, tidak terjadi apa-apa. Jadi apa ini? Apakah kamu tahu berapa banyak panggilan dan pesan yang aku kirim kepadamu? Zoya, aku minta maaf. Saya mengalami keadaan darurat di rumah saya. Darurat yang mana? Sebenarnya, Asyar, aku akan menjadi bagian dari keluargamu. Ada apa yang tidak bisa kamu bagikan denganku? Rubab tidak sehat. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Oke. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia baik-baik saja. Ayo kita pergi. Ayo, Zoya. Rubab, bangun. Bangun, sarapan sudah disajikan. Bu, sekarang jam berapa? Sekarang jam 11 pagi. Kamu tidak pergi ke kantor? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian dalam kondisi seperti ini? Aku baik-baik saja sekarang. Saya tahu. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Menjadi segar dan keluarlah. Kita akan sarapan bersama. Aku tidak lapar. Tolong sayang. Untuk saya. Ayo. Fari sudah menikah. Sekarang aku harus melakukan semuanya. Halo. Hai. Waalaikumsalam. Sadaf berbicara. Ibunya Zoya. Baiklah. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Apa kabarmu? Aku juga baik-baik saja. Segala puji bagi Tuhan. Sebenarnya aku dan ayah Zoya menginginkan untuk mengundang Anda makan malam. Dan kami juga akan menentukan tanggal pernikahan. Tapi kami tidak bisa datang sekarang. Dan kita juga harus menunda pernikahannya. Apakah semuanya baik-baik saja? Pada hari itu saudaranya berkata bahwa kamu akan melakukan pernikahan setelah sebulan. Dia mungkin mengatakan bahwa, tapi kami punya masalah di rumah kami. Apa yang terjadi? Kamu tahu adik iparku, tetap di atas. Putrinya mencoba bunuh diri. Dia tidak sehat akhir-akhir ini dan berada di rumah sakit. Kami sedang sibuk di sana. Ya. Tidak mungkin bagi kami untuk datang. Oke. Bunuh diri. Siapa yang mengatakan hal ini kepadamu? Ibu Asyar menelepon. Dia memberitahuku. Ibu Asyar? Mengapa? Apakah Asyar tidak membicarakannya padamu? Tidak. Ibu, dia hanya mengatakan bahwa Rubab sedang tidak sehat. Dia tidak berbicara tentang bunuh diri. Dia mungkin menyembunyikannya darimu. Apakah ini gadis yang sama? Tentang siapa kamu bilang dia tunangan Asyar? Tapi itu hanya kesalahpahaman. Pasti ada hal lain. Kalian berdua bertunangan, dan gadis itu mencoba bunuh diri. Ada sesuatu yang mencurigakan. Kita harus pergi ke rumah mereka. Itu akan terlihat aneh.
Kita akan mencari alasan untuk pergi ke rumah mereka sekarang. Aku tidak bisa menikahimu di sana tanpa menanyakannya terlebih dahulu. Baiklah,